Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam kelas 3. Pelajaran 12. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran 12. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan sosok nabi yang patut dicontoh. Mereka memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menguatkan niatnya dan meneguhkan hatinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sulit. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia atau sekarang dikenal dengan Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Satu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan hidup yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung itu dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam,
dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagiannya yang dicampur satu sama lain, potongan tubuh ke-4 burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Ke-4 bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung-burung itu hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa, Allah segala sesuatu yang Maha Kuasa. Tak ada yang sanggup menghalanginya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatkan sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Berdakwah kepada ayahnya. Hajar tidak hanya pembuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteladanan Nabi Ismail. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan arah kepadanya.
ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangatlah gersang. Tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar Ismail melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitulah giginya Hajar. Ia berlari menuju Bukit Sapa. Barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kemudian sampai berulang-ulang sebanyak 7 kali ia berlari antara Bukit Sapa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala serta hormat kepada kedua orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102-111. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127. Hikmah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Bersikap sabar, bersikap ikhlas, bersikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua, menepati janji. Sabar. Bersikap sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang mengaku beriman tidak akan dibiarkan merasa beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan para nabi pun tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita manusia biasa. Allah akan menguji kita dalam bentuk musibah dan nikmat. Bersikap ikhlas. Beribadah dengan ikhlas tanpa tujuan lain kecuali semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas itulah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup menyembelih anak kandungnya sendiri. Begitupun dengan Nabi Ismail alaihissalam yang taat dan ikhlas untuk disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah dengan niat yang ikhlas memang tidak mudah dilakukan, karena hati manusia mudah tergelincir dan tergoda oleh motivasi lain. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkan. Bersikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Bersikap hormat dan patuh terhadap orang tua hukumnya wajib. Kita harus menuruti nasihat dan perintah orang tua selama itu akan membawa kebaikan bagi diri kita dan tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai anak diwajibkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sekalipun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya menepati janji. Menepati janji merupakan salah satu perbuatan terpuji. Orang yang telah berjanji harus bisa menepati janjinya. Orang yang tidak menepati janji termasuk ke dalam ciri-ciri orang-orang munafik. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita disehatkan selalu dan virus corona dimusnahkan di muka bumi ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadikan kita pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.